Di antara peradaban sejarah Islam ada satu nama yang tak pernah pudar cahayanya. Dinasti Abbasiyah tahun 750 Masehi. Sebuah babak baru dimulai dari puing revolusi yang meruntuhkan dinasti Umayyah. Lahirlah kekuatan yang mengubah wajah baru dunia. Bukan sekedar kekuasaan, akan tetapi kebangkitan ilmu, seni, dan peradaban. Inilah kisah tentang Baghdad yang menjelma sebagai mercusuar dunia, tentang Baitul Hikmah yang menerjemahkan warisan Yunani, Persia, dan India, dan tentang para ilmuwan yang tulisannya masih kita baca hingga saat ini. Mari kita telusuri jejak kegemilangan dinasti Abbasiyah, sebuah era yang membuktikan bahwa peradaban besar dibangun di atas tinta para ulama, bukan hanya pedang para raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Absor. Sini saya dari kelas PAI 4D akan menceritakan terkait peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah peradaban Islam mencatat satu periode keemasan yang menjadi pondasi ilmu pengetahuan dunia. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi menggantikan dinasti Umayyah. Masa ini membawa perubahan besar dalam politik, administrasi, dan keterbukaan budaya, menjadikan Baghdad sebagai mercusuar peradaban dunia. Dinasti ini lahir dari revolusi besar akibat ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi di masa Umayyah. Berpusat di Khurasan, gerakan ini dipimpin oleh keluarga Bani Hashim dengan dukungan luas masyarakat, termasuk kaum Mawali yang berujung pada pertempuran Zab tahun 750 Masehi, dan diangkatnya Abu al-Abbas as-Saffah sebagai khalifah pertama. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah dan penerusnya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad. Mereka membangun sistem birokrasi yang canggih dengan departemen pajak, militer, dan jabatan wazir yang kuat untuk mengelola wilayah yang sangat luas. Baghdad menjadi mercusuar dunia melalui Baitul Hikmah. Di sini karya-karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun memberikan perlindungan penuh bagi para ilmuwan dari berbagai latar belakang. Dunia mengenal Al-Khwarizmi sebagai Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina sang pelopor kedokteran, hingga Jabir bin Hayyan dalam bidang kimia. Mereka bukan hanya penerjemah, akan tetapi inovator yang mengubah jalannya peradaban. Namun kejayaan mulai pudar. Melemahnya otoritas pusat, konflik internal keluarga, hingga gaya hidup mewah di kalangan elit memicu disintegrasi wilayah, sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri menjadi dinasti-dinasti kecil. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu kota Baghdad. Mereka menghancurkan kota dan membuang ribuan ke sungai Tigris hingga airnya menghitam karena tinta. Baghdad memang runtuh pada tahun 1258 Masehi. Api dan pedang Hulagu Khan meruntuhkan kekuasaan politik Abbasiyah. Akan tetapi sejarah tidak benar-benar mati.
cahaya Baitul Hikmah telah lebih dulu menyebar ke penjuru dunia. Angka 0 dari Al-Khwarizmi, kedokteran dari Ibnu Sina, dan eksperimen dari Jabir bin Hayyan, semua itu tetap hidup dalam nanti ilmu modern. Dinasti Abbasiyah mengajarkan kita satu hal, bahwasanya peradaban akan tegak ketika ilmu dimuliakan, ketika persatuan dijaga, dan ketika pemimpin menjadikan keadilan sebagai mahkota. Dan ia juga memberi pelajaran bahwasanya sebesar apapun sebuah kekuasaan, ia bisa runtuh oleh konflik, keserakahan, dan hilangnya moral. Dari Baghdad yang gemilang hingga Baghdad yang porak-poranda, kita belajar bahwasanya masa depan hanya milik mereka yang mau mengambil pelajaran dari masa lalu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata ataupun penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.